Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan bahas tentang pecahan desimal. Jadi kalian harus tahu bahwasannya pecahan desimal itu bisa disebut juga dengan atau bisa dinyatakan dalam bentuk pembagian. Contohnya di sini 1/10. 1/10 itu bisa dinyatakan menjadi pembagian menjadi 1 dibagi 10. Nah, seperti ini. Kemudian bagaimana caranya 1/10 atau 1 dibagi 10 itu bisa menjadi pecahan desimal. Nah, caranya kita akan membagikan 1 dibagi 10. Oke, caranya seperti ini. 1 dibagi 10. Jangan lupa anak-anak tidak boleh salah meletakkan angkanya atau terbalik ya. Jadi angka satunya itu diletakkan di dalam pembilang. Pembilang ini diletakkan di bagian dalam dan penyebutnya di luar. Oke, jangan salah meletakkan angkanya ya. Kemudian kalian perhatikan angka yang di luar atau angka 10. Coba 10 dikali berapa yang hasilnya 1. Coba kita akan kalikan angka 10 dengan angka yang paling kecil. 10 dikali 1 sama dengan 10. Nah, 10 ketika kita kalikan dengan angka 1 hasilnya 10. Berarti nggak ada ya 10 yang dikalikan angka berapa hasilnya 1. Oke, karena tidak ada berarti kalian harus menambahkan 0. Di mana tambahkan 0? Ada di depan angka 1. Oke, karena kalian sudah menambahkan 0, kalian harus berikan 0 beserta komanya. Kenapa sih harus ada 0? Karena di sini tidak ada angka di depannya. Tidak mungkin kan hanya memberikan koma saja tanpa ada 0 di depannya. Oke, jadi 0, oke, sudah? Kalau sudah, perhatikan lagi, kita akan kembali ke angka 10 yang di luar. 10 dikali berapa? Yang hasilnya 10. Oke, perhatikan, ada di sini angkanya 10 dikali 1. Oke, perkaliannya 10 dikali berapa? Dikali 1. Perkaliannya letakkan di sini, hasilnya di bawah. 10 dikali 1 sama dengan 10. Kalian letakkan 10 di sini, kemudian dikurang. Setelah itu, kalian bisa kurangkan. 10 dikurang 10 berapa? 0. Oke, berarti 1 dibagi 10 itu hasilnya sama dengan 0,1. 0,1. Oke. Ini contoh yang pertama ya. Untuk contoh yang kedua, kita akan buat contoh yang kedua itu 9. Ini contoh yang pertama. Kemudian ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua angkanya adalah 9/4 atau bisa juga ditulis dengan angka 9 dibagi 4. Oke, untuk cara mencarinya kita sama seperti cara yang pertama tadi atau soal yang pertama dengan cara membagikan. Ingat angka 9-nya ada di mana? Ada di bagian dalam. 9 kita bagi dengan angka 4. Oke, sekarang kita akan fokus nih ke angka yang 4 yang ada di luar. Angka 4 kita bisa cari perkaliannya di sebelah sini. 4 dikali 1 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8.
4 dikali 3 sama dengan 12. Oke, ini perkalian 4 ya. Sekarang kita lihat nih perkalian 4 yang hasilnya ketika angka 4 dikalikan berapa nih? Yang hasilnya 9. Kalau tidak pas hasilnya 9, hasilnya boleh yang mendekati angka 9. Ingat, tidak boleh lebih dari angka 9, boleh kurang, tapi harus yang paling mendekati. Lihat perkalian 4 yang ada di sebelah kanan. 4 dikali 1, 4. Bisa nggak pakai 4? Kemungkinan bisa. Tapi angka 4 ini masih jauh loh dari angka 9. Nah, kita kembali lagi. Angka 4 dikali 2. Berapa? 8. Wah, sepertinya 8 ini mendekati 9. Tapi kita lihat dulu untuk memastikannya. Kita perkalian yang selanjutnya 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, ingat, angka 12 ini ternyata lebih besar dibandingkan angka yang sedang kita cari sekarang, yaitu angka 9. Jadi tidak boleh pakai angka 12. Pilihlah angka yang kurang dari 9, yaitu angka 8. Jadi kita akan ambil nih perkalian 4 dikali 2 sama dengan 8. 4 dikali 2, perkaliannya letakkan di atas. 4 kali 2 hasilnya tadi 8. 8 letakkan di bawah 9. Kita kurang 9 dikurang 8. Berapa? 1. Oke. Sekarang kita kembali lagi. Kalau sudah dikurang, kita kembali lagi. Ini udah ada hasil pengurangan. Kita kembali lagi ke angka 4. Angka 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 1? Ada enggak? Coba dilihat di perkalian 4. Ada enggak yang 4 dikalikan angka berapapun itu hasilnya 1? Enggak ada ya. Ternyata angka 4 dikalikan dengan angka yang paling kecil saja hasilnya 4. Berarti enggak ada nih yang hasilnya 1. Perkalian 4. Kalau enggak ada, berarti kita harus berikan 0 di depan angka 1-nya. Nah, setelah kita berikan angka 0, yang tadinya 1 menjadi 10. Tapi ingat, ketika kita menambahkan 0 pada angka 1 ini, kita harus memberikan tanda koma di bagian hasil yang di atas. Gitu ya. Setelah kita sudah memberikan tanda koma, kita kembali lagi nih ke angka 4. 4 kali berapa yang mendekati 10? Dilihat lagi di perkalian 4. 4 dikali berapa nih yang hasilnya 10? Kita cari lagi. Kalau 12 lebih ya dari 10, jadi kita tidak boleh lagi menggunakan angka 4 kali 3. Kita akan gunakan lagi angka 4 kali 2 yang hasilnya 8. Oke. Kali berapa tadi? Kali 2. 4 dikali 2. 2 letakkan di atas. Hasil 4 kali 2 sama dengan 8. Yang kita akan letakkan di bawah angka 10. Kemudian kita kurangkan angkanya. 10 dikurang 8. Hasilnya berapa? 2. Oke, hasilnya 2. Kalau sudah dikurangkan, kita kembali lagi ke angka 4. 4 dikali berapa yang hasilnya 2? Ada enggak? Tidak ada ya. 4 kali 1 aja sudah 4. Berarti kita harus menambahkan 0 lagi di belakang angka 2. Oke, setelah kita menambahkan 0, kita tidak boleh lagi memberikan koma di atas. Karena untuk memberikan koma itu cukup sekali aja. Jadi setelah kita tambahkan 0 di sini, kita tidak perlu menambahkan koma lagi. Kita akan kembali lagi ke angka 4. 4 dikali berapa yang hasilnya 20. Oke, ada yang tahu nggak 4 kali berapa? Kita cari. Ini kan tadi 4 kali 3 ya. 4 dikali 4, 16. 4
4 dikali 5 sama dengan 20. Oh, dapat nih, ternyata bisa angkanya pas, tidak mendekati, tidak kurang atau gimana, tapi hasilnya bisa pas nih. Hasilnya 20. Oke, kalau pas kita langsung ambil 4 dikali 5. Perkalian 5 diletakkan sini. 4 kali 5. 4 kali 5 hasilnya 20. Kita kurangkan 20 dikurang 20, 0. Oke, kalau sudah hasil di bawah sini 0 berarti sudah selesai. Berarti berapa hasil 9 dibagi 4 atau 9/4? Hasilnya adalah ini. 2,25. 2,25. Oke, ini untuk hari ini tentang pembagian saja. Silahkan anak-anak ustazah bisa pelajari tentang pembagian ini, diperhatikan lagi cara penjelasannya. Kalau kalian masih belum bisa perkaliannya, ketika di sini angka 4, kalian bisa tuliskan perkalian 4 di sebelah kanannya. Oke, ini untuk materi pembagian hari ini. Sekarang akan ustazah berikan latihan soalnya. Cukup 3 soal saja untuk latihannya. Latihan soal nomor 1, 6/5. Nomor 2, 12/10. Yang nomor 3, 8/3. Oke, silakan anak-anak. Ini adalah soal yang dimana kalian bisa coba kerjakan soal ini dari penjelasan yang sebelumnya sudah ustazah jelaskan ya. Oke, silakan berlatih. Selamat belajar dan semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.